Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, aku Mufida dari Alam dan Sosial. Sebelumnya aku mau tanya nih, apakah kamu hari ini sudah makan? Wah, kamu jangan sampai lupa ya untuk makan hari ini. Sebagai makhluk hidup, sejatinya kita membutuhkan makanan loh. Makanan yang kita makan ini akan menjadi sumber energi untuk dapat beraktivitas. Salah satu makhluk hidup yang akan kita bahas hari ini yaitu tumbuhan. Tumbuhan termasuk dari autotrof, yakni makhluk hidup yang mampu memasak makanannya sendiri dari senyawa yang bersifat organik. Proses memasak ini dinamakan sebagai proses fotosintesis. Pada saat fotosintesis, bahan yang dibutuhkan salah satunya yaitu air yang ada di dalam tanah. Lalu, bagaimana tanaman bisa mengangkut air? Mari kita simak video simulator sebagai berikut. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu air, 2 gelas, sayur sawi putih, dan 2 pewarna makanan. Hal pertama yang dilakukan yaitu menuangkan air ke dalam gelas dengan ukuran yang sama. Dilanjutkan dengan memberikan warna makanan, kurang lebih 2-3 tetes. Nah, tidak lupa untuk mengkocok larutannya sehingga warnanya merata. Selanjutnya yaitu meletakkan sayur sawi putih ke dalam larutan yang sudah diberi warna. Dan sayur sawi putih ini ditunggu hingga 6-8 jam. Setelah 6-8 jam, warna pada sawi putih akan berubah seperti pada gambar ini. Nah, dari video tersebut kita mengetahui bahwa air diserap melalui akar. Akar memiliki rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan airnya. Rambut akar terbentuk dari sel epidermis yang menjulur keluar. Cara penyerapan air oleh rambut akar ini berlangsung secara osmosis. Osmosis merupakan perpindahan zat dari larutan kurang pekat ke larutan yang pekat melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel adalah selaput pemisah yang hanya dapat dilalui oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Sebagai prosesnya, air dan mineral yang terlarut di dalam tanah masuk ke dalam sel rambut secara osmosis. Setelah rambut akar menyerap air, maka cairan pada sel rambut akar menjadi kurang pekat jika dibandingkan dengan cairan pada sel korteksnya. Hal ini yang membuat air dari sel rambut akar dapat mengalir ke dalam sel pada korteks secara osmosis. Air kemudian mengalir ke endodermis dengan osmosis hingga mencapai pembuluh kayu atau yang dikenal dengan xilem. Proses pengangkutan air dari rambut akar menuju ke pembuluh xilem dinamakan dengan pengangkutan ekstravasikuler, yakni pengangkutan di luar pembuluh angkut. Proses penyerapan air menyebabkan akar menekankan air sehingga air dapat masuk ke dalam pembuluh xilem. Dalam pembuluh ini, air diangkut menuju ke batang daun yang letaknya lebih tinggi. Saat air masuk ke dalam sel, akan terjadi tekanan pada dinding sel sehingga sel akan merenggang. Hal inilah yang menyebabkan adanya tekanan hidrostatis untuk melawan aliran air tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa air dan mineral yang terlarut di dalam tanah masuk ke dalam sel rambut secara osmosis dan mengalir ke dalam sel pada korteks. Air kemudian mengalir ke endodermis hingga mencapai pembuluh kayu atau xilem. Itu dia pembelajaran mengenai proses tanaman mengangkut air dari dalam tanah. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!